Good morning, ladies and gentlemen. On behalf of Waiter and Travel, welcome to Jakarta City Tour. Thank you for choosing our services. First of all, let me introduce myself. My name is Ivona Maura Agata, but you can call me Yvonne for short. I am your guide for today, and in front of you, there are our professional driver and co-driver. Please say hello to Bapak Daniel and Bapak Brandon. Our itinerary for today is to do Jakarta City sightseeing with Jakarta Modern Route, starting from our hotel Grand Hyatt Jakarta. Well, ladies and gentlemen, on your right side there is Selamat Datang Monument. Selamat Datang in Indonesia means welcome, therefore it can be called as Welcome Monument. This monument is one of the most famous and well-recognized landmarks in Jakarta. Besides Selamat Datang Monument and Welcome Monument, this landmark is also called the Bundaran HI. This landmark depicts two bronze statues of a man and a woman waving in a welcoming gesture. The woman holds a flower bouquet in her left hand. This monument stretches approximately 30 meters above ground level. Selamat Datang Monument was inaugurated in 1962 by Sukarno, the first president of Indonesia, and this monument is located in central Jakarta. The government constructed Selamat Datang Monument to show warmness to foreign athletes who are participating in Asian Games 4. And the sculpture of this monument is Edi Sunarso. Although the monument originally was designed to welcome visitors to Jakarta and Indonesia for the Asian Games, it still currently welcomes visitors from around the world to Jakarta. This monument is surrounded by some of the most famous 5-star luxury hotels in Jakarta, including the Pullman Hotel, the Mandarin Oriental, Hotel Kempinski, and our hotel, Grand Hyatt Jakarta. Meanwhile, at the corner of this landmark, there is a shopping center named Plaza Indonesia. At the shopping center, you can find home accessories, furniture, and luxurious fashion brands like Louis Vuitton, Gucci, Armani, and many more. Plaza Indonesia opened in March 1990 and was designed by Helmut Obata and Casa Baum. It is connected to the Plaza Indonesia complex, which is a mixed development of 3 towers: the Plaza Office Tower, Kraton at the Plaza, and Grand Hyatt Jakarta. Plaza Indonesia opened from 10 a.m. to 10 p.m. and is very popular because it is ideally located and close to tourist attractions. We can visit Selamat Datang Monument and Plaza Indonesia Shopping Center by public transportation such as Transjakarta, train, taxi, or online transportation. Well, ladies and gentlemen, in a few minutes we will arrive back at our hotel, Grand Hyatt Jakarta, so sadly our tour has to be ended. I hope you enjoy this tour and don't forget to tell your family and friends of how beautiful Jakarta is. Tomorrow's itinerary is Jakarta History Museum, Bank Indonesia Museum, and Wayang Museum. Don't forget your personal belongings before you leave the bus and please step carefully. Thank you, see you on your next trip. Peran dari seorang tour leader adalah untuk menemani dan juga mengikuti seluruh rangkaian acara dari awal sampai akhir. Jadi keseluruhan tour itu seorang tour leader harus ikut dan juga menemani di dalam tour tersebut. Selain itu, tour leader juga memiliki tugas dan bertanggung jawab untuk memimpin rombongan agar perjalanan wisata dapat berjalan dengan lancar. Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang tour guide yang pertama adalah kemampuan untuk dapat berkomunikasi dengan baik. Kemampuan untuk berkomunikasi yang pertama adalah untuk mendengarkan kebutuhan dan juga permintaan dari para turis atau wisatawan yang sedang menggunakan jasa tour guide tersebut. Yang kedua adalah kemampuan untuk bernegosiasi dengan para service providers. Dan yang terakhir adalah conflict resolution. Jadi pada saat ketika ada ketidaksetujuan atau disagreement, seorang tour guide itu harus dapat reasonable dan juga diplomatic. Kompetensi kedua yang harus dimiliki oleh seorang tour guide adalah kompetensi dalam leadership. Jadi seorang tour guide itu tidak boleh malu-malu dan harus menunjukkan kualitas leadershipnya.
Selain itu, seorang tour guide juga harus dapat mampu mengambil keputusan yang terbaik pada saat turnya itu tidak berjalan sesuai dengan rencana. Kompetensi ketiga yang harus dimiliki oleh seorang tour guide adalah kemampuan untuk research, planning, design, implementation, dan yang terakhir adalah evaluation. Maksud dari sini adalah seorang tour guide itu harus mampu dalam menyusun sebuah tour dari awal hingga akhir, mulai dari perencanaan pada saat di dalam perjalanan dan juga pada saat turnya selesai untuk dapat memberikan kesan yang baik dan pengalaman yang terbaik bagi para pengguna jasa dari sebuah travel agent tersebut. Kompetensi terakhir yang harus dimiliki oleh seorang tour guide adalah accident and emergency management. Yang dimaksud dari sini adalah pada saat ketika tur sedang berlangsung, hal yang paling penting adalah kesehatan dan juga keselamatan dari para penumpang itu sendiri. Jadi seorang tour guide itu harus aware terhadap prosedur apa saja yang harus dilakukan ketika terjadi emergency atau kecelakaan pada saat tur sedang berlangsung. Informasi yang perlu dipersiapkan oleh pemandu wisata sebelum melakukan perjalanan yang pertama adalah cerita. Beberapa pelanggan mungkin memilih suatu destinasi wisata karena mereka sudah tertarik dengan suatu destinasi tersebut. Maka dari itu, seorang tour guide harus mempersiapkan cerita yang menarik tentang destinasi wisata tersebut untuk diceritakan kepada para pelanggannya. Yang kedua adalah settings. Tour guide harus menceritakan tentang cerita yang benar-benar akurat, mulai dari tempat, kapan terjadinya, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga adalah objek-objek di suatu destinasi wisata. Ini termasuk research seperti monumen, bangunan, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat adalah sejarah. Sejarah ini bisa berupa sejarah dari destinasi wisata tersebut atau juga dari objek-objek atau bangunan yang berada di dalam destinasi wisata tersebut. Yang kelima dan juga yang terakhir adalah geografi. Seorang tour guide harus tahu mereka akan pergi kemana dan juga bagaimana cara untuk menuju ke tempat tersebut, dan juga bagaimana menyusun itinerary-nya. Ini termasuk untuk berapa lama mereka akan pergi dan lain sebagainya. Thank you.